Baik, salam semuanya. Kembali lagi bersama aku, Karen Kurniawan Wijaya, NIM 672019-084. Jadi kali ini aku akan menjelaskan tentang IP addressing dan juga subnet masking. Oke, yang pertama kita akan mengenal dulu apa itu IP dan IP addressing. Nah, IP, kita ketahui dulu apa itu IP. IP itu adalah singkatan dari Internet Protocol. Nah, sesuai yang kita tahu, protokol itu apa? Protokol itu adalah aturan atau hukum atau mungkin tata tertib gitu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Internet Protokol adalah protokol atau aturan-aturan yang mengatur aktivitas internet, atau saat kita berselancar di internet itu diatur dan dilindungi oleh Internet Protokol dan semua yang mencangkup dalam World Wide Web atau www. Nah, IP ini sendiri berada pada network layer. Network layer ini melakukan pekerjaan yang namanya routing, sehingga untuk melakukan routing ini dibutuhkan batasan-batasan dan aturan-aturan. Itu sebabnya Internet Protokol hadir. Seperti itu. Nah, untuk melakukan routing dan juga dibutuhkan yang namanya alamat atau tujuan. Itu sebabnya hadir yang namanya IP address atau alamat address. Jadinya setiap perangkat yang terhubung ke sebuah jaringan, ke suatu jaringan itu pasti memiliki yang namanya IP address atau alamat IP. Nah, IP address ini bersifat unik ya teman-teman. Jadi ketika dua host atau dua device berada dalam satu jaringan yang sama, itu nggak mungkin untuk memiliki IP address yang sama. Alasannya kenapa? Karena kalau ketika server ingin mengirim data ke alamat tujuan A, contohnya A, nah sedangkan dua host ini atau dua device ini memiliki IP address juga A, si server nanti bingung gitu. Ini kirim ke device yang mana, alamat A yang mana. Nah, itu sebabnya dianya bersifat unik supaya si server ini nggak bingung untuk kirim datanya. Nah, di IP address ini ada dua jenis, yaitu IPv4 dan IPv6. Nah, di IPv4 ini itu ukurannya ada 32 bit. Nah, dari 32 bit itu dibagi menjadi 4 bagian atau 4 oktet. Jadi setiap bagian nanti ada 8 bit. Itu contohnya 8 bit, dot 8 bit, dot 8 bit, dot 8 bit. Nah, format penulisannya yaitu network.host gitu. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu network yang dimaksud dan host yang dimaksud itu apa. Nah, network yang dimaksud itu namanya adalah network address atau alamat address. Ini ibarat kata adalah alamat rumah atau nama jalannya lah gampangannya. Kalau kita kirim paket di kurir gitulah, kita harus tulis nama alamat rumahnya dan atau nama jalannya gitu. Nah, host itu gunanya untuk yang lebih spesifik, yaitu ibarat kata kayak nomor rumah gitu. Jadi kalau misalnya kurir mau kirim paket di jalan A, nah rumah yang mana ya? Di jalan A kan nggak mungkin rumahnya cuma satu tuh. Nah, harus ada nomor rumahnya, diberikan data yang spesifik gitu. Lalu nanti kita akan mengenal lagi yang namanya broadcast address. Broadcast address ini adalah alamat untuk mengirim pesan ke semua host gitu. Oke, di sini ada pembagian kelas untuk IPv4. Jadi ada kelas A, B, C, D, E. Bisa kita lihat bahwa di kelas A itu oktet pertama atau bagian pertama itu statusnya sebagai network dan yang oktet berikutnya sebagai host. Lalu di kelas B oktet 1-2 sebagai network, oktet 3-4 sebagai host. Kelas C, kelas D, dan kelas E seterusnya seperti itu. Nah, di IP address ini kita juga mengenal yang namanya public and private. Nah, public IP address itu berada pada jaringan publik sesuai namanya ya. Nah, jadi dia bisa diakses oleh siapapun, tapi slotnya terbatas. Nah, kenapa kok terbatas gitu? Nah, dia terbatas karena kalau kita nggak memberi batasan pada jaringan
public itu nanti yang akan terjadi adalah overload traffic jaringannya. Jadi penggunanya banyak, hostnya banyak, host semuanya masuk ke jaringan public, nanti trafficnya akan terjadi overload. Dan kalau udah overload, servernya down. Itu namanya public IP address gitu. Nah, public IP address ini biasanya digunakan saat ingin membangun sebuah server. Jadi pertama untuk testing dulu kan untuk servernya apakah bisa berjalan dengan baik atau tidak pada jaringan public gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu private IP address. Private atau rahasia. Ya, berarti khusus untuk kita sendiri. Nah, makanya private IP address ini berarti pada jaringan lokal. Dan ini nggak bisa diakses oleh publik ya, nggak bisa diakses luar. Yang bisa akses ya kita yang punya privilege itu sendiri gitu. Contoh dari IP address ini adalah wifi rumah sendiri gitu. Itu contoh gampangnya. Nah, private IP address ini juga dapat digunakan secara bebas dan juga gratis gitu. Nah, di sini aku memberikan beberapa range untuk public dan private IP address. Jadi di private itu ada 3 kelas A, B, sama C. Nah, kelas A itu dimulai dari 10.0.0.0 gitu. Bisa kalian lihat pada data itu sendiri, dan juga untuk public kelas A-nya dimulai dari 0.0.0.0. Nah, di public ini sendiri untuk kelas A itu jaraknya atau rentangnya adalah dari kelas A ke B ya, itu adalah 128. Sedangkan B ke C itu nanti ada 64, lalu C ke D ada 32, dan D ke E ada 16 jaraknya, range-nya. Nah ini. Tuh. Oke. Bagian pertama ya tentang IP dan IP address kita selesai. Sekarang masuk yang namanya subnet mask. Nah, subnet mask ini akan melakukan pekerjaan yang namanya subnetting, yaitu membagi network menjadi subnetwork gitu. Jadi network satu ini akan dipecah menjadi beberapa network. Nah, gunanya apa? Gunanya adalah untuk menghemat IP address tentu saja, biar nilainya nggak kepanjangan. Lalu juga untuk memudahkan yang namanya pengelolaan gitu. Nah, fungsi dari dilakukannya subnet mask ini selain untuk menghemat IP address yang tadi aku bilang itu, juga untuk mengurangi traffic jaringan. Kenapa? Karena misalnya kita akan dalam satu jaringan itu banyak hostnya. Nah, di network itu akan dibagi, akan diperluas itu trafficnya. Jadi nggak akan padat tuh. Tujuannya subnet mask seperti itu. Nah, lalu meningkatkan keamanan jaringan dan juga mengoptimalkan kinerja dan kecepatan jaringan. Ini contohnya untuk yang mengoptimalkan kinerja itu hampir sama kayak yang tadi. Jadi kalau misalnya dalam suatu network ada banyak host, nah subnet mask ini akan membagi networknya menjadi subnetwork. Jadinya trafficnya nggak padat dan kecepatan jaringannya nggak lambat gitu. Nah, untuk pembagian subnet mask ini ada yang namanya dibagi berdasarkan prefix. Prefix itu yang ada garis miring ini ya. Nih. Prefix itu yang ada garis miring ini. 30, 29 sampai nanti ada 0 di sini. Itu namanya prefix. Nah, untuk prefix itu ada rentangnya masing-masing. Contoh dari prefix 30 itu net max-nya dari 255, 255, 255, 252 sampai nanti di 29 adalah 248 gitu. Nah, di prefix 30 ini nanti ada 4 alamat yang akan tergenerate atau terbuat gitu. Nah, untuk prefix 30 ini hanya bisa menjangkup 2 host. Nah, sebenarnya untuk penghitungan subnet mask ini ada caranya. Ini akan aku tunjukkan. Nah, contoh di sini aku pakai IP address 192.168.84.0 dengan aku pakai prefix 27/27. Nah,
untuk penghitungan subnet mask, yang tahap pertama adalah kita mencari dulu yang namanya net mask. Nah, net mask ini kita pakai mana tadi? Ini kan ada /27. Itu berarti nanti akan ada 27 bit angka 1 di sini. 27 kali angka 1. Nah, nih, bisa kalian lihat di sini ada 8 bit angka 1, 8 bit lagi, 8 bit lagi, dan di sini ada 3 bit. Total ada 27 bit. Nah, benar kan? Setelah itu kita desimalkan gitu. 8 bit angka 1 ini didesimalkan menjadi 255. Terus ini juga 255. Lalu yang terakhir 1 1 1 sisanya 0 ini kalau kalian desimalkan itu menjadi 224. Nah, setelah kalian udah selesai dengan net mask, yang tahap berikut yang kalian lakukan adalah menghitung jumlah subnetnya atau ada berapa banyak nanti address yang tergenerate atau terbuat. Caranya adalah 2 pangkat angka 1 yang terakhir ini ada berapa gitu. Ini kan ada 3 bit ya. Berarti nanti 2 pangkat 3 yaitu 8. Nah, setelah kita ketemu jumlah subnet, kita mencari yang namanya banyak host yang valid atau banyak host yang bisa ditampung dalam IP itu sendiri. Nah, untuk penghitungannya adalah 2 pangkat 5 ini dari mana? 2 pangkat 5 ini, 5 ini adalah banyaknya angka 0 di sini. Banyaknya bit 0 di situ. Karena ada 5 bit, berarti 2 pangkat 5 dikurangi 2. Mengapa dikurangi 2? 2 ini adalah satunya nanti untuk network ID, satunya lagi untuk broadcast gitu. Itu sebabnya dikurangi 2. Nah, jadi nanti kita akan ketemu 32 minus 2 yang berarti menjadi 30 host gitu. Nah, setelah kita ketemu banyak hostnya itu ada berapa, yang tahap berikutnya adalah melakukan blok subnet. Nah, blok subnet ini untuk penghitungannya adalah 256 dikurangi oleh oktet terakhir, oktet yang ada nolnya. Nah, di sini oktet yang ada nolnya kan oktet terakhir nih, dan dia desimalnya adalah 224. Itu sebabnya 224 ini dikurangi di sini, dan kita akan ketemu oleh 32. Ini berarti nanti range-nya atau rentangnya per IP adalah 32 per network ID itu ada 32 gitu. Nah, sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Kita mulainya dari 0, terus range berikutnya network ID berikutnya itu dimulai dari 32 tambah 32 lagi tambah 32 lagi sampai nanti maksimalnya adalah ini oktet terakhir ini 224 ini gitu. Nah, bisa kita hitung di sini mulainya 0. Berarti karena 0 ini udah dipakai, untuk range-nya kita mulai dari 1 sampai 30. Ingat, tadi hanya ada rentangnya adalah 32 bit. Nah, sedangkan satunya tadi kan udah dipakai di sini, satunya nanti dipakai di broadcast. Itu sebabnya nanti yang 31 ini masuk di broadcast, dan berarti sebelum broadcast yaitu 30 itu masih termasuk dalam range. Nah, setelah udah dapat 31 berarti lompat ke network ID berikutnya yaitu 32. Nah, setelah 32 kita akan pakai 33 sampai 62. Ingat, range ini itu sama aja jumlah host. Sama aja jumlah host yang tadi kalian cari, yaitu kan ada 30 host. Nah, dari 1 sampai 30 itu kan ada 30 host. Dari 33 sampai 62 itu juga 30 host gitu. Dan seterusnya sampai nanti network ID ke 224, kalian cari range-nya dan ketemu broadcast-nya. Dan ini semua 8 address ini semua adalah address yang valid untuk IP ini 192.168.84.0 ini gitu. Baik, sekian penjelasan untuk video kali ini tentang IP address dan juga subnet masking. Semoga dapat membantu kalian.
Dan maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan saya. Bila ada kritik dan saran bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih.